ويدخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah manakala kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kesekian kalinya ketemu dengan bulan-bulan mulia. Bulan Dzulhijjah, bulan depan itu bulan mulia. Bulan Dzulqa'dah, bulan di mana saat ini kita berada itu juga bulan mulia. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan yang di dalam Islam disebut dengan Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang artinya 4 bulan mulia ini kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau kita maksiat dilipat gandakan dosanya. Kapanpun dan dimanapun kita taat nilainya pahala. Lebih-lebih kalau kita taat di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia. Mau kapanpun dan dimanapun kita maksiat nilainya adalah dosa. Lebih-lebih kalau kita maksiat di tempat-tempat mulia atau di waktu-waktu mulia. Maka sepatutnya buat kita untuk memanfaatkan momen. Berapa banyak orang yang kita kenal bulan Dzulhijjah tahun lalu tanpa mereka sadari ternyata Dzulhijjah terakhir buat mereka. Tidak menutup kemungkinan sekali lagi Dzulhijjah besok mungkin Dzulhijjah terakhir buat kita. Maka pastikan enggak ketemu kita dengan bulan Dzulhijjah kecuali kita ketemu ampunan dari Allah. Enggak kita ketemu bulan Dzulhijjah kecuali kita termasuk di antara mereka yang dirahmati dengan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak semua orang ketemu bulan mulia menjadi orang mulia. Justru kadang-kadang orang itu ketemu bulan mulia menjadi hina. Seperti saya katakan di awal, taat double-double taatnya. Tapi enggak semua orang begitu. Kadang-kadang orang itu ketemu bulan mulia justru jatuh hina. Kenapa? Maksiat di bulan mulia. Bukan double pahalanya, double dosanya, waliyadzubillah min dzalik. Nah, tentunya ada banyak amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Dzulhijjah. Salah satunya yang paling penting adalah berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dima." Tidak ada amal di 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih gede nilai pahalanya melebihi tumpahnya darah dari hewan yang kita kurbankan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa aghlafiha. Nanti di hari kiamat semua bagian tubuh hewan yang kita kurbankan mulai ujung tanduk sampai ujung kakinya itu akan kembali lengkap, kembali utuh untuk menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Abdimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kurban yang serius, nek kurban sing tenanan. Kapan mampu beli yang besar? Beli yang besar. Jangan kalau ke showroom cari mobil yang paling mahal. Giliran beli kurban cari kurban yang paling murah. Kok nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita ini berupaya keras dengan harta yang kita punya. Kapan kita meninggal membuahkan pahala, membuahkan manfaat. Jangan kita berupaya keras
sungguh-sungguh ngoyo ngotot untuk sesuatu daripada dunia yang kita kalau meninggal justru nggak ngasih manfaat. Mobil, kapan kita meninggal ngasih manfaat. Rumah, kapan kita meninggal ngasih manfaat. Fasilitas, kapan kita meninggal ngasih manfaat? Enggak, ngasih hisab. Ngasih hisab. Ngotot untuk sesuatu yang kalau kita meninggal nggak ngasih manfaat. Kita nggak pernah ngotot ngoyo untuk berusaha dari dunia yang kita punya, rezeki yang kita punya. Kapan kita meninggal justru ngasih manfaat. Haji yo cari, kurban yo cari. Nggak begitu seharusnya. Abdimu dhahayakum. Kalau kurban yang serius. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Nanti di hari kiamat ketika kita meniti jembatan sirat, kurban tersebut menjadi tunggangannya kita. Kanat lahu hijaban minan nar. Udhiyah atau kurban yang kita sembelih itu akan menjadi pelindung, pembela kita, pelindung kita daripada api neraka. Setiap helai rambut bernilai kebaikan. Riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setiap darah tetesannya bernilai pahala, bernilai kebaikan buat kita semuanya. Masa kita nggak tertarik untuk mendapatkan pahala dengan ya uang yang dalam setahun 2 juta 3 juta itu sedikit. Dalam setahun kita nabung nggak kerasa tuh 2 juta 3 juta. Kita sembelih setiap helai rambut kebaikan, setiap tetesan darah itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dam la yaqa fillahi bimakan qabla an yaqa al-ard. Darahnya belum jatuh tetesan pertama ke tanah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pahalanya udah lebih dulu sampai kepada Allah. Belum tetesan darah jatuh ke tanah. Fa tayyibu biha nafsan. Kalau udah tahu begitu, kenapa enggak ridho? Kenapa kalau kurban dipikiri? Lah iya lah apa ngetokno duit 3 juta. Golek angel-angel keimangan wong. Corona mana? Ngetokno duit 3 juta lah apa dipikiri? Lu padahal pahala, kebaikan dilipat gandakan pahala. Kemudian menjadi amal yang paling cinta oleh Allah, paling gede nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelindung pembela dia daripada neraka. Setiap tetes kebaikan, setiap darahnya kebaikan, dipikiri kok aneh. Jadi tunggangannya untuk meniti jembatan sirat kendaraannya kok dipikiri aneh. Fatayyibu biha nafsan kata Nabi. Kalau kurbannya ikhlas. Ikhlas maksudnya gimana? Lillah. Bukan cari muka di mata manusia, cari muka di mata Allah. Lillah. Kemudian ridho. Betul-betul dari hati kurban itu. Sukarela, bukan kayak enak oleh kurban. Apa? Ya apa? Masuk kiai gak kurban? Lu masuk gitu? Kayak enak gak kurban? Apa? Uang ngecap aku uang paling sugih. Nah masuk gak kurban isin lah. Bukan malu sama Allah yang ngasih rezeki, yang punya surga, enggak. Malunya sama manusia, enggak ngasih manfaat wala mabarat. Enggak begitu. Fatayyibu biha nafsa. Kalau kurban yang serius, kalau kurban yang tenanan, yang ridho, yang ikhlas di wajhillahi ta'ala. Hanya saja kita ini ibadah apapun ya termasuk kurban, jangan kita bicara tentang sesuatu gimana caranya ibadah diterima oleh Allah kalau kita nggak pernah mikiri gimana caranya ibadah kita benar. Saya mau tanya, kita dulu sholat, belajar nggak caranya sholat? Ada di sini yang sholat nggak pakai belajar? Belajar. Kita wudhu, bisa wudhu dari mana? Belajar. Jenengan kalau takdir haji misalkan atau sudah pernah haji, pernah umroh, ada manasiknya enggak? Ada manasiknya. Insya Allah 3 kali manasik, 3 kali datang. Sholat belajar, kemudian haji belajar, wudhu belajar, kurban kenapa enggak belajar? Apa bedanya? Sholat kan kepingin diterima oleh Allah, kurban nggak kepingin diterima oleh Allah. Sebagaimana dulu ketika kita belajar sholat agar sholatnya kita sah dan benar sehingga jadi diterima oleh Allah, kurban juga begitu dong. Kalau kita kepingin kurbannya diterima, belajar caranya gimana biar kurban itu benar, gimana caranya biar kurbannya kita itu sah. Belajar itu bukan hanya wajib bagi yang kurban, wajib yang kurban belajar. Panitia
wajib belajar. Kenapa? Amanatnya orang. Jangan sampai gagal kurbannya orang gara-gara salahnya dia loh. Nggak bu, kadang-kadang panitia itu ditanya, ini kurban sunnah apa kurban wajib mas? Nggak eruh pak, pokoknya dibagi ya. Boleh apa sih? Lah kalau ini kurban wajib, lah wong saya mampu nggak boleh nerima. Terus karo, lo itu karo. Nggak boleh jawaban nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan ikut campur. Ngisru itu namanya. Kalau kepingin nolong sing tenangan. Kenapa? Kalau kamu nggak tahu gagal, yang rugi orang lain dan kamu nanggung dosanya. Banyak kan di kampung ditanya misalnya ini kurban wajib kurban mboten semarang kula namun dikengken mari wis ndak bisa loh. Terlibat itu menjadi wakil itu harus menjalankan amanat. Kan kurban daging hewan itu kan titipan amanat wong lek salah nanggung dosa saaken wong tokno duit kalau sampai gagal kurbannya gara-gara kita nggak mau belajar. Yang belajar dikit tapi giliran bagi-bagi banyak. Apa? Bakar-bakar soalnya. Nih, remasnya nggak ada yang datang. Kapan ngaji? Waktunya bagi-bagi, teko kan guru. Apa? Bakar-bakar. Sate, ya kambing guling. Apa ini? Sukarelawan apa gimana ini maksudnya? Sukarelawan kok yang dibingungkan? Hati-hati, amanat. Terlibat amanat. Yang kurban wajib belajar, panitia wajib belajar, sing dodolan wajib belajar. Kenapa? Nggak semua kambing sapi boleh dijual untuk kurban kan? Ada kriterianya, umurnya dan seterusnya, terbebas dari aib dan seterusnya. Lah kalau yang jualan nggak belajar, pokoknya ditol payu, alhamdulillah. Padahal orang beli niatnya kurban, akhirnya salah kurban gara-gara sing dodolan nggak belajar bisa. Kabeh digasak poel, pokoknya poel sah, nggak ada urusan begitu. Poel itu nomor 2, nomor 1 itu umur. Nanti kalau dikasih tahu begini, mosok ngono Bib? Kok saya baru tahu ya Bib ya? Lo tas belajar. Lah gimana caranya kita baru belajar dari dulu sudah tahu? Ya apa caranya? Nggak mungkin dong. Ini kadang-kadang orang ini salah kaprah itu susah dibenarkan. Napa malih lek sing ngandani tasik nem. Sing nom, waduh berat. Tapi nggak apa-apa, qulil haq walau kana murra, sudah sampaikan cek nororo dewi. Kadang-kadang ya ditanya sama kiai yang lebih tua, ternyata podo. Oh iya, tepat di Pak. Kita tapi podo. Wong iki siji, kita tapi podo. Kadang-kadang nunggu kiai tua dulu baru, kiai sepuh dulu baru. Oh iya podo. Lek sik enom masuk kita tapi podo. Mosok. Kau ono kabeh kok. Arek kapan? Saya nggak pernah tahu itu. Iya, nggak pernah belajar. Lu saya ngaji 10 tahun sudah, Bib. Apa semuanya bahas kurban? Apa semuanya bahas sholat, fikihnya, wudunya? Ini pentingnya kita belajar. Yang menerima juga perlu belajar. Kenapa? Lah kalau kita ini orang mampu nerima kurban harus tahu ini kurban ini statusnya apa. Lah kalau kurban sunnah saya terima kasih. Tapi kalau kurban wajib saya mampu, bukan fakir, bukan miskin. Kurban wajib saya nggak berhak. Bukan terus alhamdulillah itu, nggak belajar, makan haram ternyata. Anak istrinya makan haram semuanya. Gimana? Makanya sumber masalahnya kita semuanya dari ilmu agama. Apapun masalahnya kita ya, apapun masalahnya kita, sumbernya dari ilmu agama. Kalau ilmu agamanya kita minim, nggak hati-hati kita jalani urip. Pokoknya mangan, warak, enak. Tapi kalau ternyata itu haram, ya apa caranya? Kalau orang salah nggak ngerti salah, bisa dibenerno. Orang salah nggak sadar kalau salah, bisa disadarkan. Nggak ngerasa salah. Tapi kalau orang salah ngerasa salah, kenapa? Dia ngerti kalau salah karena dia belajar. Orang lupa itu masih bisa diingatkan. Orang nggak sadar itu masih bisa dibangunkan. Orang tidur masih bisa dibuat sadar. Tapi kalau orang mati, ya apa caranya? Disemprot banyu, gak obah. Yo ya, gak obah. Bengok, gak obah. Sama orang yang ngerasa dirinya benar walaupun salah, itu seperti orang mati. Dia pak no gak kena.
Karena dia nggak pernah merasa salah. Itu salah kaprah. Salah kesalahan yang sudah terlanjur apa ya? Menaun. Kesalahan yang sudah terlanjur menaun. Alasannya mesti siji. Kabeh ngono bib. Lah ya apa sih? Lah masa ada alasan kabeh ngono terus jadi benar? Dari mana? Nggak ada begitu. Baik. Hukumnya kurban apa sih? Hukumnya kurban ada kalanya sunnah kifayah. Saya singkat aja ya. Hukumnya kurban ada kalanya sunnah kifayah. Artinya salah satu di antara anggota keluarga ada yang kurban, maka gugur kemakruhan bagi yang lain. Saya mampu kurban, anak mampu kurban, istri mampu kurban, tapi dari semuanya yang kurban cuma saya tok. Maka gugur kemakruhan bagi anak dan istri. Anak, istri misalkan, siapapun di antara kita kapan mampu kurban, nggak kurban kan hukumnya makruh. Jelas ya? Lah kok nggak kurban? Makruh. Tapi gara-gara saya kurban sebagai anggota keluarga mereka, gugur makruhnya mereka. Tapi yang dapat pahala siapa? Ya cuma saya tok. Lah yang kurban saya. Jelas ya? Tapi Al-Imam Ar-Ramli berpendapat hasolat thawab lil jami. Semuanya dapat pahalanya. Anak, istri saya, orang-orang yang saya nafkahi gara-gara kurbannya saya, semuanya dapat pahalanya. Jelas. Ada kalanya sunnah ain muakkadah, ada kalanya hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Imam Syafi'i itu nggak senang. Mengaku pecinta beliau, mengikuti beliau, tapi nggak mau kurban kapan mampu. Bahkan dalam mazhab Hanafi kurban itu hukumnya wajib, gak kurban dosa. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqurbanna musallana." Siapa yang mampu kurban gak kurban, ojo nyidek nang masjidku. Ojo meneh mlebu, nyidek ojo. Karena ancaman keras dari Nabi, mazhab Hanafi berpendapat wajib berarti kurban kalau begitu. Sunnah ain muakkadah, sangat ditekankan. Kapan kita ini sunnah secara individu, sunnah secara ain untuk berkurban? Baligh, berakal, mampu. Kalimat mampu ini definisinya, pengertiannya bukan soge seperti yang ada di pikirannya kita, bukan. Pokoknya mulai dari malam 10 Dzulhijjah, malam takbiran, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, kebutuhan pokok anak, istri, orang-orang yang kita nafkahi terpenuhi. Kok ada kelebihan harta? Berapa? 3 juta, cukup beli kambing. Berarti secara muakkadah, secara individu dia sunnah untuk berkurban. Mazhab Hanafi wajib untuk kurban. Loh Bib, ini kalau saya kurban dengan uang 3 juta Bib, iya, karena duit mana loh Bib? Lah mari tanggal 14, kebutuhan anak istri kan sampai tanggal 13. Lah 14-nya, anak istri makan apa Bib? Tahu nggak umurnya anak sampai tanggal 14? Tahu, yakin umurnya istri sampai tanggal 14? Umurnya kita sampai tanggal 14. Adalah pemikirin sesuatu yang kita nggak tahu. Intinya kalau tanggal 14 kita hidup, berarti anak istri bakal makan. Nggak ada orang hidup rezekinya entek disian. Atau sebaliknya, orangnya mati rezekinya masih nyisa. Nggak ada, wareng. Lantamuta nafsun hatta tastakmila rizqoha. Antara ajal sama rezeki bareng. Kapan wayai mati entek rezeki ini, kapan rezeki ini entek wayai mati, titik. Loh Bib, tanggal 14 gimana? Kalau kamu hidup ada rezeki berarti. Tapi kan kamu nggak yakin kalau kamu hidup. Lalu apa dipikir tanggal 14 itu? Tenang aja. Yang bikin pikiran itu soalnya. Yang bikin kita nggak mampu kurban ya begini nih kan. Setahun, 2 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tulul amal. Panjang angan-angan. Akhirnya gara-gara panjang angan-angan nggak ada waktu untuk akhirat. Nggak ada biaya untuk akhirat, nggak ada. Untuk dunia maksud, untuk akhirat nggak mampu. Apa? Utang. Nah, itu sudah. Motor utang, oma utang, HP utang, TV utang, mahar kawin tok yang ndak utang. Akhirnya kapan kurban? Gak mampu saya Bib. Kok nekat utang? Ayo. Kok nekat? Saya utang 20 tahun Bib rumah ini Bib. Kok nekat? 20 tahun loh. Yakin dah ngewarisi rumah nanti lunas utangnya. Lah kalau jangan-jangan meninggal sebelum 20 tahun ngewarisi utang. Rumah disita, mobil belum lunas disita, anak bocor dendi. Padahal dia utang alasannya demi anak istri. Yakin dah lunas itu masalahnya. Kalau kita tahu umurnya kita kapan, gak apa-apa. Demi anak istri Bib ini Bib, saya mati nanti ninggalkan warisan. Lo utang kok. Yakin tuh kan gitu loh.
Kenapa coba? Untuk urusan dunia mampu beli, nggak mampu nggak apa-apa. Bib, kalau saya mati nggak punya warisan, anak istri kita itu rezekinya ditanggung Allah, bukan urusannya kita. Ojo ngelancangi. Urusannya Allah. Saya mati nanti mereka makan apa? Tuhan ngatur. Lancang itu namanya. Kita mati lebih dulu dari mereka, itu kita nggak tahu. Nanti kalau saya mati mereka makan apa? Geledek. Saya mati anak bojone dhisik. Enggak tahu lah kok. Terlalu panjang berpikir ini. Urusan dunia mampu beli, nggak mampu nggak usah. Akhirnya gara-gara berpikir seperti itu, sederhana hidupnya. Haji keturutan, kurban tahun keturutan. Malah nggak punya utang. Nggak punya utang itu ketenangan. Orang yang utang boleh ruwet. Tapi seneng mau boleh ruwet saya. Buktinya kapan ditagih? Ruwet apa ora? Nemen ruwet deh. Nah, repot orang sekarang ini. Urusan dunia mesti dia nggak mampu. Sebetulnya nggak mampu, makso. Ngadakan perayaan pernikahan, geden, utang kabeh tiba. Sampai viral kapan hari di video ya di YouTube itu ya. Ya Allah, di Jawa Barat atau Jawa Tengah itu ya Allah, utang di mana? Oh megah, utang. Ditagih kalau duwe izin. Kenapa? Apa namanya itu? Dekor itu nggak dibongkar. Cek Nurru. Ini dekor sengaja nggak saya bongkar. Kenapa? Yang punya acara hajatan utang belum dibayar. Cek Nurru wong sak kampung. Ayo, golek ruwet apa ora? Golek ruwet. Tapi kalau nabung, beli kurban, nutut, alhamdulillah. Kan nutut gak izin. Pahalanya tetap sampai kepada Allah SWT. Saya bib nabung bib. Aduh, gagal bib. Oh, naudzubillah ya. Mudah-mudahan panjang umur saya tahu lafiat ada bib. Anak sakit bib butuh biaya, akhirnya pecah celengan. Padahal celengan itu untuk kurban. Pahalanya sudah sampai kepada Allah. Niyatul mu'min khairun min amali. Nggak ruwet urusan kita sama Allah, nggak ruwet. Urusan kita sama Allah nggak ruwet. Urusan kita sama manusia yang bikin ruwet. Gak duit utang kadang-kadang ruwet. Kok nambah utang? Nambah ruwet. Kok ada yang tenang gitu loh. Melek gak duit utang, merem gak duit utang. Wah, itu sebetulnya. Enak. Duit 10 juta, duit utang. Utang entek lu kasih. Tapi kalau gak punya utang 1 juta, kemakan, manfaat, nabung kene. Wah, enak. Yang bikin kita ini nggak, orang dulu itu hidupnya ya Allah lebih sederhana daripada kita. Masjid duwe, haji kelakon, kurban tahun. Masjid punya. Kita S1, S2, S3 ngentekno warisan tok iso. Enggak ada, mati tinggal utang. Akhirnya kapan dia mati? Anak istrinya nggak punya tempat tinggal, disita. Mau apa? Urusan akhirat. Penting kan? Urusan akhirat. Apalagi kurban dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Mampu itu diukur mulai malam 10, malam lebaran, malam takbiran sampai tanggal 13. Lebih hartanya cukup untuk beli kurban kambing misalnya, cukup. Kurban sudah. Setelah itu nggak usah mikir. Tenang aja. Ada. Kalau pokoknya urip ono rezeki ini berarti. Anak hidup berarti ada rezekinya dia. Istri hidup berarti ada rezekinya. Mantap, yakin sama Allah SWT. Jenengan kerja. Gajian akhir bulan. Ya. Kok jenengan mau kerja tapi belum digaji? Karena yakin kan bos pasti ngkai bayaranku. Kerja dhisik kurang digaji. Badal namanya bos itu iso bangkrut. Bisa kolaps. Lah kok yakin kerja dhisik bayaran yang carry? Sama Allah nggak yakin ya bos itu. Ini Tuhannya siapa sih sebenarnya? Bosnya jangan Tuhannya. Kerja dhisik bayaran carry yakin. Karuan kalau kita ini kerja 8 jam kadang ngelembur bayaran di bendino. Kerja atau bayar dulu baru kerja. Karuan ini enggak. Saulan. Akhirnya berapa kali ya pecat wala pasangon, gaji pokok nggak dapat. Kenapa? Gudang kebakaran. Ojo mana bayar gaji. Baru utang bosnya gak duwe. Akhirnya PHK. Ambek menungso percaya, ambek Robbi nggak percaya, ambek Allah nggak percaya, nggak yakin. Ya apa sih? Nah, ada kalanya hukum kurban wajib. Kapan? Kalau kita nadari. Kalau dinadari, saya kalau tahun ini menikah, saya akan kurban.
nak nguyu-nguyu dhewe ngono sing. Aja ditoleh sapa wis. Saya kok tani menikah, Bib. Kurban saya, Bib. Subhanallah kawin. Wajib. Kenapa? Nazar sumpah-sumpah pakai namanya Allah. Nah ya, wajib kurban. Nah, kriteria hewan kurban. Nggak semua sapi, nggak semua kambing layak untuk dikurbankan. Sapi umur 24 tahun, 24 bulan lewat, 2 tahun lewat, 24 jalan, walaupun lebih 1 hari. Untuk kambing tergantung kambingnya. Untuk kambing tergantung kambingnya. Kambing gibas sampai kambing biasa. Kalau kambing gibas 1 tahun lewat cukup, 12 bulan lewat, walaupun sehari. Kalau kurang dari setahun cukup, asal nggak kurang dari 6 bulan. Asal tidak kurang dari 6 bulan dan sudah poel. Ini yang saya katakan tadi. Poel itu nomor 2, nomor 1 umur. Apalagi poel-poelan, tutuk, bawa sama pelantiknya didol. Cukup nopo poel. Dewasa itu diukur dari umur dulu. Kalau umur misal seperti gibas mestinya setahun, kok kurang dari setahun, poel apa belum? Oh sudah poel, umurnya berapa? 8 bulan. Waduh kok kurang dari setahun tapi sudah poel, Bib. Oh cukup. Tapi kalau sudah setahun lewat umurnya gibas, nggak usah tanya sudah poel atau belum. Wis mari wis. Saya tanya misalkan, sudah balik, sudah mimpi tak? Masa begitu? Wis pokoknya balik kan? Pokoknya balik. Kok mesti mati terus ya tengah jalan ya? Apa Mas? Mesti coba dicek Mas, nanti Mas. Nggih. Mati mana Ibu? Taib. Pokoknya umur setahun cukup. Tapi kalau kambingnya kambing biasa, kambing kacangan 2 tahun. 24 bulan lewat. Nggak ada urusan poel, nggak poel. Paham nih ya? Kurang dari 2 tahun. Tapi poel, Bib, ya nggak cukup tetap. Kurang dari 2 tahun, tapi sudah poel, nggak cukup kalau kambing biasa. Kalau kambing kacang nggak biasa, nggak cukup. Hanya khusus kambing gibas urusan poel, nggak bisa. Bismillah. Hah? Iya. Bismillah. Taib. Selain berkenaan dengan umur, berkenaan dengan aib. Cukup umur, terbebas dari aib. Apa, Bib? Contohnya aib-aib itu, Bib. Pertama, hamil. Hewan kurban kalau hamil nggak cukup. Apalagi kalau gara-gara hamil tambah kurus. Nggak cukup. Sepakat ulama itu. Tapi kalau gara-gara hamil kok nggak tambah kurus, tidak tambah kurus, malah tambah gemuk misalkan, ada pendapat mengatakan masih cukup. Tapi mau tamat, hamil itu aib. Wis, titik. Hamil itu aib. Mau tambah kurus, tambah gemuk, pancet, aib, nggak cukup. Yang kedua apa? Pincang. Pincangnya pincang yang parah. Sekiranya kalau dia jalan sama rombongan kambing atau sapi yang lain, mesti ketinggalan. Ini nggak cukup berarti. Makanya panitia kalau menurunkan hewan dari pickup atau dari truk, hati-hati. Kalau sampai pincang, tanggung jawab. Jatuh, pincang, wis alamat wis. Tanggung jawab. Apa kewajibannya berarti ya? Ganti itu kono sing anyar. Hati-hati. Pahalanya panitia gede, tapi resikonya juga besar. Pahala besar karena resikonya besar. Nah, aib yang lain apa? Aib yang lain, telinga terpotong, telinga cuil. Mazhab Syafi'i ini, telinga cuil. Maka tidak cukup untuk menjadi kurban. Hanya saja dalam mazhab Hanafi dikatakan selama cuil atau terpotong telinganya tapi nggak kurang dari separuh. Nggak lebih daripada separuh. Nggak
nggak terlalu banyak cuilnya, maka mencukupi. Cuman ingat kalau kita ikut mazhab Hanafi, waduh Bib, susah Bib, nyari kambing yang sempurna kupingnya ini mesti ada cuilnya. Oh nggak apa-apa ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lebih longgar. Kenapa? Karena boleh cuil asal nggak terlalu banyak, lebih daripada separuh bagian telinganya. Cuman ingat kalau kita ikut mazhab Hanafi dalam urusan ini, waktu penyembelihan kurbannya pun juga harus ikut mazhab Hanafi. Gimana kalau mazhab Hanafi? Hanafi, Maliki, Hambali, kecuali Syafi'i pokoknya ya, itu maksimal tanggal 12 sebelum maghrib harus kelar. Besok akhir hari tasyrik, malam ini harus selesai. Bukan malam ini, sore tadi harus sudah selesai. Hanya Imam Syafi'i tok, mazhab Syafi'i tok yang berpendapat bahwa mulai waktu penyembelihan itu adalah setelah sholat id dan khutbah dan terus berakhir sampai maghrib tanggal 13. Itu mazhab Syafi'i tok. 3 mazhab yang lain malam 12, sebelum maghrib malam 12. Sebelum maghrib malam 13, itu waktu akhir. Kalau kita ikut mazhab Hanafi dalam urusan kuping, berarti nyembelihnya jangan sampai tanggal 13. Mazhab Syafi'i nggak sah, mazhab Hanafinya nggak sah itu. Mazhab Syafi'inya nggak sah karena kupingnya terpotong, mazhab Hanafinya nggak sah karena dia motong atau nyembelihnya lewat dari tanggal 12-nya. Nggak boleh. Loh Bib, saya ini belum pernah akikoh, Bib, boleh kurban tak? Loh Bib, saya ini belum pernah kurban, akikoh dulu boleh enggak? Bebas, nggak ada syarat. Mau kurban dulu boleh, mau akikoh dulu boleh. Cuman kalau jenengan tanya yang mana lebih afdal, kurban apa akikoh? Kurban lebih afdal daripada akikoh. Kenapa? Itu tadi, kurban ada pendapat yang mengatakan wajib. Kalau akikoh nggak ada pendapat yang mengatakan wajib. Cuman bukan berarti kalau kurban lebih afdal daripada akikoh, berarti kita ini harus kurban dulu baru akikoh. Sama seperti jenengan kalau mau sholat sunnah itu. Iya. Qodho'i wis lunas apa durung? Bib, saya ini pernah nggak sholat sekian tahun Bib. Boleh nggak sholat sunnah? Jangan. Qodho'nya dilunasi dulu, utang. Masuk punya utang sedekah. Utang lunasi dulu. Qodho' sholat wajib lunasi, baru bicara sholat sunnah. Walaupun terlepas ada khilaf yang mengatakan boleh sholat sunnah, tapi jangan sampai memakan waktu sampai nggak ada waktu untuk qodho' sholat wajibnya. Jangan. Kekesalan sholat sunnah akhirnya nggak qodho wajib, ya jangan sih. Gara-gara banyak sedekah akhirnya nggak bayar utang, nggak boleh, nggak boleh. Nah, kurban, cuman ini momen kurban sekarang, ini kan momen kurban. Jangan akikoh. Jenengan kalau punya rezeki jangan akikoh gitu. Akikoh tuh nanti isok nabung mana kan? Akikoh ini kan nggak terikat sama waktu. Kalau kurban sekali seumur hidup sekali, ya seumur hidup setahun sekali, bulan Dzulhijjah tok. Nggak ada kurban bulan Muharram tuh, nggak ada. Tapi kalau akikoh bebas, mau Dzulhijjah, Muharram, Safar, terserah. Dzulhijjah kurban. Setelah kurban nabung maneh. Barangkali bulan Maulid ada duit, beli kambing, ngadakan acara Maulid sekaligus akikoh. Ojo lali ngundang aku. Contoh jenengan nggak modeler atau tegang kabeh ini. Paham ya? Itu. Jadi anak heran kalau ada orang sudah bulan Dzulhijjah ini kok akikoh, itu heran. Bib, Bib, saya akikoh ya. Apa kok akikoh itu? Apa nggak kurban? Ada pendapat mengatakan wajib loh. Oh saya sudah kurban. Oh ya nggak apa-apa boleh. Tapi kalau jenengan belum pernah kurban, momennya momen kurban sekarang, mumpung punya rezeki, akikoh kurban di saya. Kurban dulu sudah. Boleh nggak Bib, satu kambing diniati 2 Bib, yo kurban yo akikoh. Pokok gak medit ya gak apa-apa. Lek cerek gak oleh. Ya, motor bapake duwe, bojone duwe, anake duwe. Giliran kurban sama akikoh digabung-gabung. Nggak boleh. Walaupun bagi yang tidak mampu boleh lah. Satu kambing dengan 2 niat, kurban dan niat akikoh. Bagi yang tidak mampu. Cuman masalahnya orang urusan gini ngaku gak mampu kabeh apa masalahnya. Oh gak apa-apa berarti, apa gak mampu saya Bib. Boleh dek, parani omai gede omai. Mobilnya banyak, garasinya sama rumahnya saya gedean garasinya. Oh no jare gak mampu utang kabeh. Oh ya pantes gak mampu. Alhasil orang sekarang ini ya. Ketunyan ya. Ketunyan. Soro, wis utang durung mesti lunas, dihisapi wis pasti. Ya apa kira-kira? Naudzubillah ya, ada orang punya utang.
Utang itu hal yang wajar ya. Rasulullah juga pernah utang kok. Cuman beda kan utang karena kebutuhan sama utang karena hasrat duniawi. Orang sekarang bukan utang kebutuhan, gengsi, prestis, dinilai dipandang manusia. Apanya dipandang manusia utang kok? Apanya gitu loh. Mek ketemu ngono tok sugih yo. Iya, jero ati utang apa iki? Apa makso itu? Kapan mati ketemuan kabeh? Oh, disita. Apa kedunya? Hasrat dunia, apa perlunya? Rasulullah juga pernah utang, tapi karena kebutuhan. Nggak utang nggak makan Rasulullah. Tuh, aulia juga banyak yang utang. Bayangkan kalau ada orang punya utang mati, utangnya durung lunas, itu tetap dihisab loh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa sih? Jadi utang yang nggak lunas itu dibuat beli apa? Dihisab sama Allah. Apa? Ruwet dunia, ruwet akhirat. Mau cari tenang gimana hidupnya seperti ini? Mau cari bahagia dari mana? Kalau dia cari kebahagiaan dari dunia. Saya mau tanya, ada tak orang dapat kebahagiaan dari dunia itu? Saya mau tanya. Nggak pernah dengar cerita orang kaya mati bunuh diri? Nggak pernah dengar? Hah? Nggak pernah dengar ada orang terhormat, terpandang, punya pengaruh mati bunuh diri? Nggak pernah dengar. Orang gila, orang punya pengaruh, lengser dari pengaruhnya, hilang powernya, stres, depresi, sampai gendeng. Nggak pernah dengar? Pernah kan? Orang kaya mati bunuh diri banyak, nyalon gagal, stres, oke. Mana yang katanya dunia bisa ngasih kebahagiaan itu mana? Ada. Allah yang bisa ngasih kebahagiaan kepada kita dengan taatnya kita. Iya. Kurban dulu apa kikoh bebas. Diniati dua-duanya. Kalau nggak mampu boleh. Tapi Ibn Hajar berpendapat nggak bisa. Ya, nggak dapat pahala dua-duanya. La pahala kurban wala pahala akikoh. Nah, wallahu alam. Panjang masih pembahasan sebetulnya. Barangkali ada yang mau tanya biar lebih mengena. Monggo. Bapak, Ibu, kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Kalau enggak ya saya lanjutkan. Nunggu adzan. Ada yang mau tanya mungkin? Iya. Iya. Termasuk penyebab kurban kita menjadi kurban wajib bukan hanya nazar. Termasuk penyebab kurban kita menjadi kurban wajib adalah kata-kata kita, ucapan kita, ini kambing kurbannya saya. Itu menjadi wajib. Saya beli kambing, jalan. Gus Joko tanya, kurban Beb? Iya, kambing ini kurban Gus, insya Allah Gus. Jadi wajib. Jadi wajib. Nggak boleh saya makan. 100% untuk fakir miskin. Anak istri saya nggak boleh makan. Orang yang mampu nggak boleh dapat. Fokus total untuk fakir miskin. Nggak ada siasat tapi kalau ditanya orang kambing apa itu? Bilangnya begini, jangan kambing ini kurban. Kambing ini saya sembelih tanggal 10. Mas Nur, tuku wedhus rek. Iya, tak beli tanggal 10. Jangan ngomong iya tak beli. Apa? Tak beli di kurban, wajib. Wajib. Walaupun ada khilaf ya. Kalau dalam rangka menjawab, As-Sayyid Umar Al-Basri berpendapat enggak wajib. Tapi kalau moro-moro, enggak ada angin, enggak ada hujan, Gus, ini kambing jadi kurbannya saya, Gus. Jadi wajib. Enggak ada khilaf itu. Tapi kalau dalam tujuan menjawab pertanyaan, itu namanya insya, bukan diniati ikror. Saya kambing ini jadi kurban, enggak. Tujuannya menjawab. Ada yang tanya dijawab. Ada khilaf. Cuman daripada repot-repot khilaf kan mending nyiasati jawaban. Kambing ini saya sembelih tanggal 10. Selesai. Bukan saya katakan kambing ini jadi kurban. Disembelih tanggal 10 kan belum tentu jadi kurban. Nah, ada yang lain? Karena itu kurban wajib sama kurban sunnah itu distribusinya kan dibedakan. Panitia harus hati-hati membedakan. Misal saya panitia, Mas Nur datang, saya tanya sama Mas Nur ini kurban sunnah apa kurban wajib? Oh, kurban sunnah Bib. Oh, ya wis, saya nyuruh panitia misalkan bawa kandang sebelah sana kurban wajib, kurban sunnah sebelah sana. Gus Joko datang, saya nyerahkan kambing, Gus ini kurban wajib apa kurban sunnah? Kurban wajib Bib. Saya nyuruh panitia yang lain bawa sebelah sana, itu kurban wajib. Kenapa? Engkau belai siji. Kenapa? Yang berhak beda. Oh, misal tanggal 10 misalnya, pas tanggal 10 setelah sholat id, khutbah segala macam, wis yang wajib dulu dibeleh. Kenapa Tidik?
sedikit, boleh. Padahal no kresek abang, kurban wajib. Selesai kurban wajib selesai, baru kurban sunnah. Kecuali kita punya dua tempat penyembelihan yang berbeda. Wis iki wajib dhisik, ki sing sunnah nek gini. Kalau tapi penyembelihannya satu tempat atau yang nyembelih cuma satu orang, kurban wajib dulu. Jangan campur gitu. Yang kurban wajib di tempat di kresek merah, misalkan yang kurban sunnah di kresek hitam. Sekarang waktunya bagi kurban yang wajib tuh kresek merah bagi. Ingat ya, ini kurban wajib harus sampai ke tangannya fakir miskin. Yang mampu nggak boleh dapat, yang kurban nggak boleh dapat, anak istrinya kurban, orang-orang yang dinafkahi oleh yang kurban nggak boleh dapat, non muslim nggak boleh dapat. Kalau non muslim nggak nunggu kurban wajib, kurban sunnah juga nggak boleh dapat. Kayak enak bib, ya nggak enak kalau non muslim nggak dikasih kurban bib, ya apa sih? Intinya kurban itu diafatullah. Kurban itu adalah jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamuannya Allah sifatnya prioritas, muslimin apalagi fakir miskin lebih dinomor satukan. Taib. Ada yang mau tanya? Monggo. Kalau sapi apa bisa? Kan buat 7 orang. Yang sudah itu buat kurban wajib. Boleh. Saya bertuju misalkan sama jenengan bertuju. Beli kurban sapi 1, 3 juta, 3 juta, 3 juta, total 27 juta beli kurban sapi. Yang jenengan 6 orang sunnah, saya tok yang wajib. Boleh. Berarti 1/7 dari hasil daging nanti itu ditimbang, 1/7-nya kurban wajib. Dibagi. Oh, ini kurban wajib. Berarti kresek abang. Yang 6 kresek irengan. Ditimbang. Oh, totalnya misal ada 21 kilo. Berarti 3 kilo kurban wajib itu. Boleh, nggak ada masalah. Bib, ini 7 orang nih, Bib, urunan, Bib. Ada yang niatnya kurban, ada yang niatnya akikah, campur-campur, Bib. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jelas ya? Nggak ada masalah. Nggak harus kurban-kurban semuanya. Nggak apa-apa. Nah, 1 kambing itu lebih afdol daripada urunan sapi. Jenengan punya uang 3 juta. Gimana nih, Bib? Enaknya beli kambing 1 atau urunan beli 1 sapi? Urunan tapi ya, urunan. Satu kambing lebih afdol. Kenapa? Lebih banyak darahnya. Darahnya 1 kambing punyanya kita tok. Tapi darahnya sapi 7 orang. Pahalanya tergantung seberapa banyak darah. Atau sebaliknya, Bib, gimana Bib? Saya punya 21 juta uang. Enaknya beli 1 sapi atau 7 kambing? 7 kambing lebih afdol. Kenapa? Lebih banyak penyembelihannya. 7 kali. Sapi sekali. Darahnya lebih banyak yang 7 kambing. Pahalanya lebih besar. Tapi Bib, sapi ini kan lebih berat, lebih banyak dagingnya. Daging kambing sama daging sapi lebih sehat daging kambing. Buat apa ngasih fakir miskin banyak tapi kalau ternyata dagingnya nggak sehat? Lebih baik kita ngasih daging walaupun nggak terlalu banyak tapi daging itu sehat. Tanya dokter hewan kalau nggak percaya, daging kambing sama daging sapi yang mana lebih afdol? Daging sapi sama daging kambing yang lebih afdol adalah daging kambing. Kasih, itu lebih sehat. Bukan yang paling banyak. Maslahatnya memang fuqara wal masakin itu menjadi maslahat. Tapi kita juga punya maslahat. Apa itu pahala? Pahalanya kita tergantung dari banyaknya darah yang mengucur. 7 kambing sama 1 sapi, ya lebih banyak darah yang mengucur dari 7 kambing. Ping itu ada yang belah ini. Ini cuma sekali, seret hari. Lah terus kapan, Bib? Orang itu sunnah afdolnya kurban kambing, kurban sapi. Kapan? Ya kalau jenengan punya uang 21 juta tapi kurbannya 1 kambing. Yo sapi lebih afdol. Kabeh ae. Tapi kalau jenengan punya uang 21 juta, 7 kambing apa 1 sapi? 7 kambing. Saya punya uang 21 juta, Bib. Kambing 1 apakah sapi 1? Kau usah takut. Jelas sapi 1 lebih afdol, sudah banyak darahnya dan maslahat fuqara juga terpenuhi. Kan begitu. Iya, 21 juta takut kambing siji ambek sapi siji. Iya, waras aja takut. Ada yang lain mungkin, monggo. Karena dia mau menyembelih, bilang ini korbannya si A, korbannya si B, apa perlu disebutkan begitu Bang ya? Iya. Masalah niat gitu. Sekarang begini. Niat ya, niat kurban. Kalau kurban itu kurban sunnah, niatnya wajib. Coba perempuan nih dengarkan nih. Nah, biar enak. Biar nggak ganggu dan jangan lebih paham. Kurban sunnah niatnya wajib.
Kapan Bib niatnya Bib? Sama seperti zakat dulu. Sama seperti zakat. Ketika jenengan kreseki diniati langsung boleh. Ya kan? Sama. Kurban juga begitu, jenengan beli dari pasar hewan diniati langsung boleh. Atau ketika nyerahkan ke panitia baru diniati boleh. Sama seperti zakat. Atau ketika nyembelih baru niati boleh. Atau diwakilkan pasrah kepada panitia, saya pasrah ya niatnya, ya nyembelihnya, ya baginya. Nah, dalam hal ini kalau sudah diniati oleh yang kurban, panitia nggak harus meniatkannya lagi, tapi afdolnya diniatkan lagi. Nah, dibaca ini kurban atas nama, itu kan karena dalam rangka niat. Buat apa dibaca? Pengumuman tak? Bukan, tujuannya ini kurban atas nama fulan. Atas namanya siapa, niat ini kurban sunnah, kurban wajib, itu penting. Kurban sapi 7 orang sebutkan namanya Pak Fulan, Bu Fulana, Pak Fulan, Bu Fulana, sebutkan itu satu. Tujuannya apa? Niat. Mungkin kita sebagai panitia dipasrai niat. Tapi kalau kurbannya kurban wajib dan karena nadar, kurban wajib ada yang karena ucapan tadi itu, ada yang karena nadar. Khusus yang karena nadar, hukum niatnya jadi sunnah. Kenapa? Nadar lebih kuat daripada niat. Sumpah kok nadar itu. Niat nggak pakai sumpah. Tapi kalau kurban wajib hanya karena sebab ucapan, nggak lebih kuat daripada niat. Tetap niatnya menjadi wajib hukumnya. Begitu. Kulit kurban nggak boleh dijual. Kulit kurban dijadikan upah nggak boleh. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang menjual atau menjadikan upah kulit kurban, nggak ada kurban bagi dirinya. Panitia tanggung jawab itu. Kalau dikasihkan kepada ya tukang jagal boleh. Tapi kalau dijadikan upah, oh biayanya 1 juta. Kalau saya kasih kulit 700 wis gak apa-apa, oh, gak boleh. Gak boleh. Gagal kurbannya orang itu gara-gara dia. Kabeh ngono be, kabeh gak belajar. Kok melok wong gak belajar? Kabeh gak belajar anjene. Kok saya baru tahu, Beb? Lah memang baru tahu sekarang belajarnya. Mau apa? Itu loh. Hadisnya Nabi kok ditentang ini ya, Pak? Masa hadisnya Nabi gara-gara semuanya begitu salah jadi kalah ya hadisnya Nabi? Enak itu loh. Jadi orang yang berilmu gara-gara orang salah kaprah, yang berilmu kalah. Nggak bisa begitu. Contoh lain, uang masjid, uang kas kotak amal itu loh, dibuat beli pisau, dibuat bayar tukang jagal, bayar air, enak itu loh. Itu yang masukin uang ke kotak amal, tujuannya di masjid. Jadi wakaf, amal jariah, sekiranya dia mati terus masjid itu ada. Nah kalau buat beli lading, setahun 2 tahun itu anyar. Beda sama masjid, amanat itu, banyak itu. Masjid buka kotak amal, tujuannya untuk operasional kurban. Nah itu loh, nggak boleh. Bukan sama-sama baiknya, Beb. Ya, apa sih? Nabi itu bukan cuma ngajari niat, Nabi juga ngajari syariat. Nabi itu ngasih tahu kepada kita itu loh surga, tapi Nabi juga ngasih tahu cara jalannya bagaimana biar sampai ke surga. Gak baik bondo niat tok, sementing niatnya apik kabeh bener. Enggak, niatnya baik, caranya baik, harus mutlak. Mutlak. Nggak bisa. Niatnya saya kan baik. Ya itu uangnya kamu nggak apa-apa. Lah kalau uangnya orang niatnya jadi masjid kok. Nggak boleh. Seenaknya sendiri nazir, takmir, memanfaatkan uangnya masyarakat yang dimasukkan ke dalam kas masjid, terserah pakai apa. Nggak boleh. Fasilitas masjid, kas masjid tidak boleh digunakan sesuatu kecuali ada masalah yang kembali ke masjid. Contoh salah kaprah nih ya, ngomongkan kematian pakai mic-nya masjid, tapi sholat jenazahnya nggak di masjid itu. Apa masalahnya ngomongkan pakai fasilitas masjid yang kembali ke masjid? Masalahnya kembali ke masjid itu apa? Nggak ada. Ngomong no tapi nggak sholat jenazah di situ. Kecuali kalau ngomong no sholat jenazah ada masalah yang kembali ke masjid. Orang-orang sholat di masjid, sholat jenazah. Lah kalau sholat jenazahnya di tempat lain, apa perlunya ngomong kayak mic masjid? Apa perlunya? Loh, Beb, makanya belajar. Nggak bisa bondo niat itu kayak iso. Gak enak, Beb. Lu gak enak mana gak belajar. Sungkan, Beb. Sungkan itu sama Allah, sama Rasulullah. Ngajari sudah. Nabi itu ngajari mulai merem sampai melek hari ini. Kita bondo niat tok. Gak bisa. Nggak bisa. Sumber kesalah kaprahan ini karena nggak belajar orang sekarang. Karena mayoritas orang nggak belajar, salah kaprah. Kabeh yang ngono, kabeh nggak belajar. Persis dengan sabdanya Nabi. Zamannya kita ini ilmu lebih penting daripada amal. Bukan ngomong amal nggak penting loh ya.
Cuman banyak orang di zaman sekarang yang lebih mementingkan amal daripada ilmu. Contoh yang sholat maghrib banyak, yang belajar didik, itu contoh. Yang penting sholat gak usah belajar gak apa-apa. Itu gambaran. Karena apa? Persis dengan sabdanya Nabi. Giliran jadi panitia kurban, panitia zakat, wakeh, sing ngaji didik. Amal tapi nggak pakai ilmu, salah kaprah, yang dikorbankan hartanya orang, ibadahnya orang. Nah, terakhir mungkin kalau ada sebelum saya tutup, mudah-mudahan dikasih rezeki yang lancar kita, halal barakah manfaat zahir batin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi